Rizaldi Hendriawan sehubungan dengan adanya pengalihan dana yang dilakukan oleh Novi, terus Gary dan Denny Sumarko. Oke, untuk hari ini berarti perdana ya Bang ya atas dasar kasus tersebut? Perkara perdana pemeriksaan perdana hari ini nanti dibagi beberapa tim. Ya, tapi hari ini yang hadir Agus. Bang, mungkin apa aja sih Bang yang dipersiapkan untuk hari ini Bang, seperti bukti-bukti atau yang lainnya Bang? Ya, beberapa bukti transfer, bukti pemindah bukuan, terus kemudian ya kejadian-kejadian yang ada di Pondok Indah. Oke. Berarti kejadian yang sempat pemindahan uang dari rekeningnya Agus salah satunya nanti kita sebagai bukti. Itu lampiran-lampiran. Nanti yang diperiksa apa kita Oke, Agusnya sendiri hari ini berarti dihadirkan atau seperti apa? Dihadirkan, wajib dihadirkan. Oke. Saat ini mungkin posisi Agus sudah udah. Oke, Abang ini kan melihat makin panjangnya polemik atas kasus donasi ini, gimana nih Bang? Mungkin panjangnya polemik donasi terhadap Agus ini bukannya panjang polemik, memang dipanjangkan oleh mereka ya. Saya pikir ini adalah usaha untuk mendelay uang yang ada di yayasan, kemudian nanti kita nggak pernah tahu ya uang itu masih ada atau tidak, tapi dugaan kami uang itu sudah habis. Dan ini memang polanya seperti ini, jahatnya mereka. Di-delay perkaranya, terus kemudian uangnya sedikit-sedikit. Ini seperti kanker ya, yang sedikit-sedikit menggerogoti dan akhirnya habis, dan kemudian mati. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa jadi panjang, sebetulnya yang memperpanjangnya bukan kita. Mereka lah yang ingin memperpanjang, mereka lah yang menilai. Padahal sederhana, uangnya kalau masih ada kembalikan ke Agus. Uang yang didonasi oleh orang yang betul-betul mau mendonasi terhadap Agus, silakan keluarkan. Ya. Yang orang tidak mau lagi berdonasi terhadap Agus, silakan ambil. Gitu. Ambilnya kemana? Jangan ke Agus nanyanya. Ambilnya ke yayasan. Itu uang tidak ada pernah di Agus. Pernah ada di Agus, parkir sebentar kemudian diambil lagi oleh pihak yayasan melalui Novi dan Giri. Oke, Bang, kemarin juga pada saat kita tanyakan ke Bang Farhad bahwa Densus sendiri sempat berjanji di podcastnya jika ada yang memakai uang Agus bakal bakal berhadapan dengan dia. Sedangkan saat ini bisa dibilang tuh uang tersebut telah semua ingin terlihat positioningnya bagus, tapi uangnya sudah tidak ada. Bang, terkait jadi sudah jangan ribut, istirahat ya. Lihatlah di kiri kananmu ada keluargamu yang butuh kamu selama masa kasus ini kan banyak dicuekin. Bang, terkait dari Jaulit seperti apa Bang, sharing atau seperti apa tambahannya, yang tambahan dari Jaulit? Ya berupa uang sama yang diubah menjadi sesuatu. Itu maksudnya langsung dari abang sharing. Bang, terkait Agus sudah melaporkan 4 nama nih karena kasus penggelapan gitu. Terus salah satunya ada inisial nama Abang, DS gitu. Gimana nih ya Bang? DS. Mungkin atas unsur penggelapan. DS yang lain kali ya. DS kan banyak. Ada Dewi Sandra. Iya kan banyak deh. Iya kan, maaf ya, gue nggak mau ada Dodi Suprapto misalnya, nama siapa gitu. Dodi Suprapto. Tapi bang terkait kemarin postingan Kak Novi merasa tersudutkan karena rekaman audio sempat bocor itu Bang, para 5 orang itu gimana tuh Bang? Ngerti masalah-masalah begitu. Saya bicara menurut analisa yang saya punya dan itu sudah saya laporkan ke polisi. Kalau ada yang tersinggung, apa yang tersinggung sih kalau bukan lu? Ya, apartemen mungkin biaya sana mahal, kemudian jauh dari pasar rakyat kan. Mungkin dalam waktu dekatnya Agus akan pindah ke kontrak turun. Kalau mau nyumbang cari aja Agus, kasih uang. Lukanya sudah sembuh, kulitnya udah lumayan gitu. Hanya uangnya belum kembali. Kita hanya fokus bagaimana sekarang melaporkan mereka itu aja, mereka belum lagi bicara pengobatan. Apalagi mau diobati, matanya udah tertutup, mau dibelah lagi matanya udah sembuh, itu nggak mungkin. Kan Agus sudah tidak bisa diobati, artinya mungkin nggak sih diberi lapangan pekerjaan untuk Agus, misalnya jualan atau apa ke istrinya? Nggak, ke istrinya gitu loh Mas. Oh iya, nah yang kita pertimbangkan. Bisa lah, ini ada Wawan nelfon lagi, tapi nggak apa-apa. Terus ada 4 orang yang kita laporkan ya. Yang pertama berinisial G,
kedua berinisial DS, yang kedua berinisial NP, yang keempat adalah PB terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dia menahan dan menyimpan dana Agus kepada pihak lain di sini, yaitu korban bencana alam Nusa Tenggara Timur ya. Kenapa mereka harus melakukan hal seperti itu? Gitu? Mereka kan sebagai public figure, orang yang cerdas, orang yang ngerti hukum lah menurut Agus gitu. Tapi kenapa perlakuannya ke Agus gitu, seakan-akan Agus itu dipandang orang yang sangat rendah sekali gitu. Kemana hati nurani mereka, itu aja sih gitu. Emang nggak ngelihat kondisi Agus seperti apa? Agus setiap malam nangis, sedih, tapi aku rasakan sendiri rasa sakit itu. Ini namanya mereka itu membunuh Agus secara perlahan-lahan, membunuh Agus secara perlahan-lahan. Mereka orang besar, ngerti seharusnya gitu. Gimana kalau mereka jadi orang kecil seperti Agus? Gimana perasaan mereka? Iya. Aku sangat kecewa, itu aja sih. Kenapa mereka memperlakukan, memperolok? Janganlah mereka memperlakukan hal seperti itu. Biarkan mereka panas, biarkan mereka Kalau mudah. pembenci, nah gitu dong. Seneng banget. Dan udah lihat belum pernyataan pengacaranya Agus ini, dia bilang kita akan tetap berjuang sekalipun langit akan runtuh. Wow, saking nggak ada kerjaannya mungkin ya, sampai langit mau runtuh pun tetap ngurusin kasus ini. Lagian masa iya sih langit mau runtuh cuman gara-gara kasus donasi Agus ini. Sumpah ngakak banget. Mungkin perkataannya dia tuh cuma perumpamaan ya, tapi perumpamaannya itu kayak kejauhan gak sih? Jadi kan Gus, saya itu sebenarnya udah sejak lama punya cita-cita mau keliling dunia. Tapi bukan keliling dunia mewah ya. Saya ingin menelusuri dari satu wilayah ke wilayah lain di seluruh dunia. Mau ikut nggak Gus? Ih, mau dong. Nanti sama Agus bisa sampai 60 negara yang bisa kita jalanin ya kan? Terus nanti kalau aku jalannya gimana nih? Kalau Agus ikut Nanti kan ada kursi roda yang model otomatis ya. Nanti kita bisa gunakan itu gitu. Kita bertiga sama Elmi. Bener-bener. Kita sambil ngeplok ya kan? Yoi. Nguploadnya di dunia di setiap negara. Bener. Kan Gus? Betul. Kayaknya itu seru deh buat vlog-vlog kayak gitu ya kan? Ya. Bertahap ya Gus ya. Kita tenangkan hati dulu, siapkan mental dulu, nanti baru kita atur rencana tersebut ke depan. Iya, Agus seneng banget sekarang. Agus seneng banget gitu kan. Nget. Jadi gini Gus, kalau misalnya kita punya rencana mau keliling dunia, ya, berarti mental kan harus disiapkan ya Gus ya. Iya betul. Salah satunya yaitu hadapi apapun dengan keberanian dan kebahagiaan serta berkembang dalam ketidakpastian. Bisa ditangkap ya Gus ya. Bisa. Jadi jika kita siap menghadapi apapun itu dengan keberanian dan kebijaksanaan, dan kita pun bisa berkembang juga dalam ketidakpastian tersebut, maka dipastikan perjalanan keliling dunia nggak akan sulit. Betul, pasti ada keuntungan dan kenangan setiap yang kita jalani. Betul nggak Bu? Iya. Pasti ada manfaatnya. Ya kalau nggak buat kita, ya buat teman-teman kita kan. Kalau kita kasih tahu, betul nggak ya Bu ya? Betul sekali. Cita-cita keliling dunia itu udah 30 tahunan yang lalu, tapi masih sampai hanya 30 negara dulu lah. Belum semuanya. Nanti mudah-mudahan dengan Agus nanti lanjutannya ya Gus ya. Amin. Nah, jadi dunia ini milik kita. Jadi bukan hanya Indonesia. Hati dan jiwa kita tetap Indonesia, tapi kita manusia yang bisa berada di mana saja. Itulah nikmatnya hidup Gus. Bagi orang-orang yang berpikir terbuka ya. Benar. Gus, kita rencana kita kan mau keliling dunia. Komen dari netizen menganggap itu mimpi. Memang betul mimpi Gus. Saya dari dulu juga seorang pemimpi. Gini nih aku jelasin ke netizen semua itu berawal dari mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi berarti kita nggak punya hidup. Nggak percaya.
Tergantung mimpi itu tercapai atau enggaknya tergantung kitanya. Kalau kita yakin dengan mimpi kita, insya Allah mimpi itu bakal jadi kenyataan. Betul nggak Bu Sisi? Betul sekali. Mudah kok akhirnya. Hidup tuh- Kalau kita udah punya konsep pikir yang baik, apapun bisa terwujud. Betul. Makanya tuh kita hidup tuh harus punya mimpi, harus punya cita-cita. Kalau kita nggak punya mimpi cita-cita, ya gunanya hidup. Kita nggak mungkin kan kita hidup begitu-begitu aja. Emang mau hidup kita begitu-begitu aja?